Teman-teman semua, kembali lagi sama aku Sun ya. Di video kali ini aku mau sharing bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam keluarga kami. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu ya, bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, walaupun sekarang sudah new normal, tetapi dampaknya untuk perekonomian itu benar-benar terasa. Apalagi buat seperti saya, seperti kami yang hidup di pedesaan ini ya, teman-teman, yang hasilnya itu tadinya mengandalkan dari usaha kami mencari nafkah dengan bekerja. Ada yang bekerja di bangunan, ada yang bekerja menjadi mungkin buruh-buruh nyuci, ada yang bekerja di luar di pabrik. Nah, karena masa COVID ini, maka banyak dari mereka yang diberhentikan. Pun sebenarnya kalau aku, keluarga aku, baik aku atau suami aku itu, kami nggak ikut orang sih memang. Kami buka usaha di rumah, yaitu buka warung kopi, terus aku jualan nugget juga. Terus ada mie goreng, mie rebus begitu. Kalau pas hari-hari biasa, pas nggak zaman COVID itu sih, kami puji Tuhan ya, penghasilannya itu ada di bawah 100.000, tapi itu pandek, setiap harinya itu dapat. Tapi pas masa COVID-19 ini, jangankan berapa ya, 20.000, 15.000 aja kadang nggak megang, karena kadang pun nggak ada pengunjung satu pun di antara mereka tuh yang datang tuh nggak ada. Apalagi pas di apa namanya itu, social distancing itu loh, jadi kan nggak boleh kumpul-kumpul, itu belas bener-bener nggak ada yang datang di warung kami. Jadi kami juga benar-benar sangat terkejut ya, perekonomian kami juga tergoncang. Dan juga walaupun sekarang sudah new normal, tapi juga masih saja belum bisa kembali seperti sedia kala waktu zaman dahulu belum ada COVID, teman-teman. Nah, jadi kami bingungan, kami mau usaha apa, pekerjaan banyak yang diberhentikan, yang di pabrik saja pada istirahat di rumah kan, dirumahkan. Sementara kami ini memang tidak ikut bos, tidak ikut juragan, kami usaha sendiri. Tapi kalau tidak ada pengunjung, tidak ada yang jajan di tempat kami, ya kami juga nggak dapat pemasukan. Bahkan kami sebenarnya juga jualan seperti pulsa listrik itu ya teman-teman. Tapi semenjak ada pandemi ini kan, mereka yang watt-nya itu 400, 600 gitu, 900, mereka kan dibiayai oleh pemerintah selama beberapa bulan. Jadi pelanggan kami pun juga nggak ada yang beli pulsa listrik kami karena mereka dibayarin sama pemerintah toh. Jadi pemasukan kami itu juga benar-benar tidak ada. Tapi puji Tuhan ya teman-teman, meskipun nggak ada pemasukan dari usaha yang biasa kami lakukan, tetapi Tuhan selalu mengirim orang untuk datang ke tempat kami. Ya sekedar ada yang memberikan kami itu mie instan, ada yang beras. Padahal kami kalau kami nggak minta ya untuk saya dikasih ini dong, saya dikasih itu, enggak ya teman-teman. Tapi puji Tuhan itu datang orang yang nggak kami kenal, itu datang ya. Pernah satu hari itu datang, dia memberikan mie sama beras sama terus ada snack-snack juga. Dia bilang begini, dia bilang sama suami saya, kan suami saya namanya Catur ya, dia bilang ini, Pak Catur, ini doamu telah didengar Tuhan, jadi dia mengirimkan ini untuk kamu. Lah, aku terkejut ya, aku ngadeg gitu. Aduh, Tuhan mendengarkan doa kami, puji Tuhan. Dia mengirimkan kami itu berkat makanan. Padahal memang waktu itu kami benar-benar tidak ada bahan makanan ya teman-teman. Biasanya kalau orang desa kan bisa menyemat dedaunan seperti daun singkong atau daun lumbu tales itu ya kalau di desa. Tapi kan kalau untuk anak kecil nggak mungkin kan makan makanan yang kayak gitu. Terus terang nggak doyan di zaman sekarang ini. Jadi paling nggak mereka itu mie instan sama telur. Kami nggak ada uang untuk beli itu, dan puji Tuhan itu datang pertolongan yang seperti itu tadi. Dia bawa ada beras, ada mie, terus ada telur dan juga snack. Puji nama Tuhan, itu pemeliharaan Tuhan. Dan kemudian pemeliharaan Tuhan itu atas keluarga kami dinyatakan lagi lewat soal usaha kami yang kami lakukan. Untuk pendapatan kan kami nggak mungkin dari warung kami itu, karena pelanggan nggak ada yang datang kan. Mereka itu soal social distancing mereka benar-benar patuh, jadi mereka nggak ada yang datang ke tempat kami. Akhirnya saya itu iseng-iseng lah, sebenarnya nggak ada uang, tapi saya juga suka ngumpulin uang barang 1.000, 2.000 gitu kan. Terus terkumpul sekitar waktu itu mungkin 20.000-an ya teman-teman. Terus aku belanjakan di online shop itu ada beli barang 1 gratis 1.
beli barang satu gratis satu, akhirnya aku beli itu teman-teman, sebenarnya untuk keperluan aku, karena kalau wanita itu ya, walaupun kadang tidak ada beras untuk dimakan, tapi dia tetap pengen tampil cantik. Itu wanita kayak aku ya, nggak semua wanita tapi itu aku teman-teman. Akhirnya aku beli itu, aku belanjakan itu, dan ternyata puji Tuhan teman-teman, aku belanja satu gratis satu itu, ternyata ada temanku yang tertarik dan dia mau membeli barang yang aku beli itu. Dan terus terang ya udah, karena ada yang mau beli, karena aku ini pedagang, ya udah aku jual aja sama temanku itu. Terus ada yang mau beli lagi satu, jadi aku tadi kan beli satu gratis satu, tapi karena dibeli sama temanku satu dan orang lain lagi satu, jadi kan aku udah gak punya barang, tapi aku punya uang. Akhirnya uang itu aku belanjakan lagi, terus aku jual lagi. Nah begitu seterusnya, dan aku rasa ini bukan dari ide bisnis aku, dari kecerdasan aku tuh enggak, tapi aku rasa ini adalah pertolongan Tuhan ya, melalui itu barang-barang itu, dia itu menaruh sepertinya itu pikiran aku itu supaya jalan, supaya aku usaha itu. Nah akhirnya aku mulai membangun usaha di dunia online itu teman-teman. Jadi jualan online, tadinya aku kan jualan sosis, nugget, kopi itu kan secara langsung ya, tapi ini aku sajikan di online. Jadi aku promo di Facebook, di WhatsApp. Jadi yang aku promoin cuman apa sih, tadinya itu cuman pensil alis 2, terus lipstiknya 2, kan karena aku beli pensil alis 1 gratis 1, terus lipstik 1 gratis 1, jadi cuman itu tadinya yang aku posting. Nah lama-lama ada yang pesen ini, ada yang pesen sepatu, ada yang pesen baju, terus ada yang pesen sepatu sneakers, ada yang pesen flat shoes, ada yang pesen high heels, ada yang pesen pembersih, ada yang pesen kapas. Apapun pesanan mereka, suami aku bilang gini, sebagai pedagang, sebagai penjual online, pokoknya apapun yang mereka pesan jangan pernah bilang nggak ada. Kalaupun nggak ada, kamu bilang aja, nah, oke sebentar ya, aku carikan barangnya. Jadi jangan sampai kamu bilang itu nggak ada. Jadi apapun ya teman-teman yang diorder oleh orang-orang itu, Mbak ini ada nggak? Jadi walaupun nggak ada barangnya, aku tetap bilang ada, dan aku carikan dan aku usahakan itu ada. Jadi kebutuhan mereka itu terpenuhi, dan puji Tuhan sampai sekarang perjalanan ini, bisnis online ini berhasil teman-teman ya. Aku katakan berhasil karena jalan dan bisa menambah pemasukan untuk keluarga kami, menggantikan pemasukan yang tadinya warung kopi itu rame, sekarang jadi sepi, tertutup oleh dana itu. Puji Tuhan, pertolongan Tuhan itu nyata buat kami. Jadi kami sempat bagaimana ini kalau besok kita mau makan apa, bagaimana untuk membayar biaya ini dan biaya itu. Ya kalau listrik dibiayai pemerintah ya teman-teman. Terus tapi kalau anak udah kembali ke sekolah, sudah new normal lagi, kan juga mengeluarkan untuk uang saku, untuk kebutuhan makan anak-anak, kan nggak mungkin mereka kita kasih makan sembarangan. Dan puji Tuhan, Tuhan menaruh pemikiran di dalam hati saya untuk saya itu berlaku agak cerdas untuk postingan-postingan yang saya unggah itu, dan untuk orang-orang yang order walaupun barang nggak ada, aku bilang ada. Dan puji Tuhan sampai sekarang bisa berjalan, dan saya berharap bahwa pelanggan-pelanggan saya itu tetap setia. Kalaupun pelanggan saya itu kabur yang pertama, kedua, nanti Tuhan pasti kirim pelanggan yang baru lagi. Nah itu teman-teman ya, pengalaman aku, pemeliharaan Tuhan itu di dalam kehidupan kami itu begitu ajaib, jadi lebih dari yang aku pikirkan Tuhan telah sediakan. Nah jadi buat teman-teman yang khawatir tentang masa depan, jangan khawatir tentang masa depanmu. Bagi teman-teman yang belum punya pekerjaan, jangan khawatir dengan dirimu yang belum bekerja. Mungkin bisa mencontoh seperti aku. Teman-teman bisa jualan online mulai dari pulsa atau dari apa yang ringan-ringan dulu. Nanti kan seiring berjalannya waktu nanti akan ditambah-tambahkan kepintaran dan kepandaian untuk kita semua. Nah, terima kasih ya teman-teman telah menyaksikan video aku. Kiranya pengalaman aku, sharing aku ini bermanfaat, bahwa kita itu tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, bahkan usaha yang udah kita jalankan, yang udah kita bangun bertahun-tahun, kadang juga tidak bisa berjalan tanpa hikmat dari Tuhan. Oke, terima kasih telah menyaksikan video aku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.